Pemirsa, hari ini harga emas tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang masa. Dijual Rp1.022.000 per gram, harga beli emas kembali catatkan rekor. Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam hari ini berada di angka Rp1.022.000 per gram. Harga ini adalah posisi tertinggi sepanjang masa sejak emas Antam diperjualbelikan. Angka ini naik Rp25.000 dari harga hari sebelumnya. Sementara harga buyback berada di angka Rp819.000. Di gerai penjualan emas Antam lainnya, harga bisa berbeda-beda karena pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Potongan pajak lebih rendah bisa didapatkan bila kita menyertakan nomor NPWP setiap transaksi. Sebelumnya harga emas berjangka juga melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa di akhir perdagangan hari Senin. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan pertikaian Amerika dan Tiongkok yang menghantam dolar Amerika ke level terendah dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini bagi Anda yang ingin tetap berinvestasi di tengah pandemi, investasi emas bisa jadi pilihan. Namun di tengah meroketnya harga emas yang nyaris menyentuh harga Rp1 juta per gram, masihkah emas diminati saat ini? Bila ya, bagaimana memilih emas yang benar agar tidak terjebak pada pembelian emas palsu? Bila Anda memantau harga emas batangan akhir-akhir ini, capaian harga jualnya telah beberapa kali menembus rekor termahal. Di tengah lonjakan harga ini, warga tetap berminat mengamankan asetnya dalam bentuk emas karena melihat potensi kenaikan harga emas masih akan terus terjadi. Kurs dolarnya juga naik gitu kan. Nah, kalau untuk buyback loko dari emasnya itu nggak begitu ini banget. Cuman ya kurs dolarnya itu yang naik gitu. Jadi faktor eksternal ya? Faktor eksternal ya. Menurut analisisnya sih mau naik lagi, katanya sih sampai 1 juta gitu. Cuman ya jadi enggaknya kan kita nggak tahu juga kan. Karena saya lebih prefer untuk membeli daripada memegang uang cash ya. Alasannya sih pasti karena untuk investasi ya. Ya siapa tahu mungkin beberapa bulan lagi malah akan lebih naik lagi per gramnya. Karena kan US dollar aja naik ya. Jadi mungkin ada kemungkinan untuk naik gitu. Investor memburu logam mulia seiring kondisi permintaan instrumen investasi yang aman di tengah pandemi dan resesi ekonomi yang sudah terjadi di sejumlah negara. Emas juga dinilai aman menjadi investasi ekonomi keluarga sehingga digolongkan aset safe haven. Bukan perkara keuntungannya, tetapi bagaimana emas itu bisa mempertahankan daya beli. Karena selama berpuluh-puluh tahun, emas sudah membuktikan bahwa bisa mempertahankan daya beli kita. Sayangnya, belakangan publik dihebohkan dengan kasus skandal pemalsuan emas terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 4% cadangan emas resmi di Tiongkok diduga palsu. Kasus ini melibatkan belasan lembaga keuangan Cina yang selama ini menyalurkan kredit ke perusahaan Wuhan King Gold Jewelry Incorporation. 83 ton emas batangan yang dijaminkan ternyata palsu. Emas batangan abal-abal ini ternyata hanya tembaga berlapis emas. Kalau sudah begini, Anda patut ekstra hati-hati dan jeli membedakan emas asli atau palsu. Aneka Tambang sebagai BUMN yang mengeluarkan emas batangan dengan besaran pecahan bervariasi telah menambahkan fitur keamanan terbaru dalam teknologi Certicard dengan sertifikat yang menyatu dengan kemasan. Keaslian LM dapat dilihat dengan memindai barcode di belakang kemasan dengan aplikasi CertiEye atau melihat watermark di kemasan di bawah sinar UV. Jika kemasan rusak, maka watermark dan plastik akan terlihat buram. Maka, pastikan kemasan emas yang Anda beli masih dalam kondisi baik untuk menjamin kemurnian emas hingga 99,99%. Jadi sekarang mudah sekali untuk melihat keaslian dari logam mulia, apalagi yang berasal dari Antam ya, karena setiap logam mulia keluaran Antam ini ada disertai dengan QR code. Kita bisa langsung scan dan keluar ID-nya. Kita harus cocokkan. Kalau cocok itu berarti logam mulianya asli. Jika emas sudah dalam bentuk perhiasan, pengujiannya bisa dilakukan dengan pengujian kimia menggunakan 2 jenis larutan asam.
Tahapannya, barang yang akan diuji digores beberapa kali ke batu uji emas. Lalu, larutan asam diteteskan dan akan terjadi reaksi kimia. Bila goresan tetap sama, maka emas itu dipastikan emas murni 24 karat. Jika pudar, kadar emas berkisar antara 23 karat atau di atas 16 karat. Namun, bila goresan hilang sama sekali atau malah berubah putih, maka barang dinyatakan bukan emas. Cara terakhir cek emas palsu yaitu dengan memeriksa kepadatan emasnya. Cara ini bisa dibilang paling valid. Semakin tinggi kepadatan, maka semakin murni logam mulia itu. Cara mengujinya pun cukup mudah. Pertama, masukkan emas dengan cara digantung di dalam air. Lihat perbedaan air antara sebelum dan sesudah emas direndam. Dengan rumus perhitungan, kepadatan sama dengan massa dibagi volume. Jika angka mendekati 19 gram per milimeter, bisa dipastikan itu emas asli. Kepadatan emas juga tergantung pada besaran karatnya. Nah, agar lebih yakin, belilah emas di tempat yang resmi. Misalnya di Pegadaian, Antam, atau toko emas terpercaya. Nah, cantik kan emasnya? Jadi emas ini selain untuk perhiasan bisa juga jadi investasi jangka panjang karena harganya yang cenderung stabil dan tidak tergerus oleh inflasi. Dan kalau mau beli emas harus cermat juga, jangan sampai tertipu dengan emas yang palsu. Nah, bagi Anda yang ingin mengawali investasi emas, emas batangan ataupun emas perhiasan bisa jadi pilihan. Jika dana yang tersedia cukup besar dan berniat untuk berinvestasi jangka panjang, emas batangan layak dipertimbangkan. Karena selain harga jualnya cenderung stabil, kemurnian LM juga lebih terjamin. Karena setiap pembelian disertai sertifikat yang mencantumkan nomor ID, berat, ukuran, dan tingkat kadar emasnya. Lydia Wijaya, Doni Primo, Jakarta.